Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana sektor jasa Jepang kembali menguat di Juni 2025. Data terbaru Aujibun Bank menunjukkan indeks PMI jasa naik jadi 51,7, tumbuh 3 bulan berturut-turut. Indeks manajer pembelian atau PMI jasa Jepang naik dari 51 di Mei jadi 51,7 di Juni menurut Aujibun Bank. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilisasi ekonomi domestik dan kepercayaan bisnis yang meningkat. Dorongan datang dari kenaikan pesanan baru, rencana ekspansi usaha, dan rekrutmen staf baru. Meski tumbuh di dalam negeri, ekspor jasa Jepang melambat ke level terendah sejak Desember lalu. Penurunan ini dipicu turunnya arus wisatawan asing di tengah yen yang lemah dan aturan visa ketat. Hal ini menambah tantangan eksternal bagi pemulihan sektor pariwisata Jepang. Di sisi harga, inflasi biaya input seperti tenaga kerja dan energi mulai mereda dalam 6 bulan terakhir. Namun perusahaan tetap menaikkan harga output dalam laju tercepat sejak April tahun lalu. Hal ini mencerminkan upaya menjaga margin laba di tengah tekanan biaya yang masih ada. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Nissan tarik lebih dari 443.000 unit mobil di Amerika Serikat karena potensi kerusakan mesin. Masalah ini dinilai bisa tingkatkan risiko kecelakaan jika tidak segera ditangani. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Amerika Serikat atau NHTSA mengumumkan penarikan besar-besaran oleh Nissan. Total ada lebih dari 443.899 unit mobil yang ditarik karena potensi kerusakan mesin. Model yang terdampak antara lain Nissan Rogue, Altima hingga Infiniti QX50 dan QX55 buatan 2021 sampai 2024. Masalah ditemukan berupa kerusakan internal mesin yang bisa mengganggu kinerja kendaraan atau menyebabkan mogok mendadak. NHTSA menyebut ini bisa tingkatkan risiko kecelakaan meski belum ada laporan korban sejauh ini. Penarikan dilakukan sebagai langkah pencegahan usai banyak laporan soal mesin berhenti di tengah jalan. Adapun Nissan mulai menghubungi para pemilik kendaraan terdampak untuk inspeksi dan perbaikan gratis. Konsumen diminta segera membawa mobil ke dealer resmi untuk pengecekan dan penggantian komponen mesin jika diperlukan. Penarikan ini disebut sebagai bentuk komitmen Nissan terhadap keselamatan dan kualitas produk. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pabrikan mobil mewah Lexus tengah memulai pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan energi baru di Shanghai, Tiongkok, di mana langkah ini sekaligus menandai masuknya perusahaan mobil kedua yang sebelumnya dimiliki perusahaan asing, maksud kami, setelah Tesla Inc. masuk ke Tiongkok. Pabrikan mobil mewah Lexus tengah memulai pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan energi baru di distrik Jinshan, Shanghai, Tiongkok, di mana langkah ini sekaligus menandai masuknya perusahaan mobil kedua yang sepenuhnya dimiliki perusahaan asing di Shanghai setelah Tesla Inc. milik Elon Musk. Dilansir oleh Care News China, fasilitas perakitan kendaraan listrik milik Lexus ini dijadwalkan dapat selesai pada Agustus 2026. Dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 10.000 unit produksi, nantinya pembangunan pabrik baru di kota metropolitan tersebut diharapkan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Sebagai informasi, Lexus New Energy Co. Ltd memiliki modal terdaftar sebesar 107,1 miliar yen atau sekitar 11,9 triliun rupiah dan mencakup total area kawasan sekitar 1,13 juta meter persegi atau lebih besar dari pabrik Tesla di Shanghai seluas 860.000 meter persegi. Sebelumnya Tesla mulai membangun Gigafactory Shanghai pada Januari 2019 dan mengirimkan kendaraan Model 3 buatan Tiongkok pertamanya kurang dari setahun kemudian, yakni pada Desember 2019. Di mana melalui investasi tersebut, manajemen Lexus berharap dapat mempercepat transformasi listrik dan kendaraan cerdas yang lebih cocok untuk pasar domestik dan internasional negeri tirai bambu. Bagi sumber ada hashtag. Pemirsa, produsen otomotif Volvo mencatat penurunan penjualan sebesar 12% secara tahunan di bulan Juni 2025. Adapun penjualan Volvo di wilayah Eropa tercatat menurun 14% secara tahunan. Produsen otomotif dari Swedia, Volvo Cars mencatat penjualan sebanyak 62.858 unit secara global di sepanjang bulan Juni 2025. Realisasi tersebut menurun 12% dari bulan Juli 2024.
Penurunan penjualan tersebut sejalan dengan melemahnya penjualan lini kendaraan listrik Volvo yang terdiri dari kendaraan jenis EV serta PHEV. Melansir dari situs resmi Volvo pada Kamis kemarin, pangsa penjualan mobil listrik murni Volvo berhasil menyumbang hingga 22% dari jumlah keseluruhan penjualan. Sementara gabungan penjualan EV dan PHEV berkontribusi sampai 44%. Adapun wilayah Eropa memberikan kontribusi terhadap penjualan Volvo sebanyak 31.547 unit pada Juni 2025 atau turun 14% secara tahunan. Sementara penjualan segmen elektrifikasi menurun 21% menjadi 19.057 unit. Pasar China turut menyumbang kontribusi sebanyak 13.569 unit atau turun 3% secara tahunan. Kemudian salah satu pasar terbesar Volvo yakni Amerika Serikat menyumbang penjualan hingga 8.627 unit atau turun 7% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan teknologi Microsoft kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 9.000 karyawan sebagai upaya untuk menekan biaya operasional perusahaan. Langkah menekan biaya operasional tersebut juga telah disampaikan Microsoft terhadap para investor. Raksasa teknologi perangkat lunak Microsoft kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 9.000 karyawan dalam gelombang kedua pada tahun ini. PHK tersebut seiring dengan upaya Microsoft untuk menekan biaya operasional di tengah peningkatan investasi di sektor kecerdasan buatan. Juru bicara Microsoft menyatakan langkah PHK gelombang kedua ini akan berdampak pada kurang dari 4% total tenaga kerja Microsoft secara global. Adapun PHK akan dilakukan lintas tim, wilayah, serta tingkat jabatan sebagai bagian dari upaya perampingan proses kerja dan pemangkasan lapisan manajemen. Sebelumnya Microsoft dilaporkan berencana melakukan PHK massal pada bulan Juli ini. Ia akan menyasar divisi penjualan serta divisi lain termasuk Xbox. Gelombang pemutusan hubungan kerja pada Juli ini menyusul langkah PHK sebelumnya pada Mei 2025 yang berdampak pada 6.000 karyawan terutama di divisi produk dan rekayasa teknis. Microsoft sendiri telah menggelontorkan dana hingga puluhan miliar dolar Amerika untuk mengembangkan pusat data dan teknologi kecerdasan buatan dan berjanji kepada investor untuk mengendalikan pengeluaran ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.